Yuk simak terus di channel kami di Farm Edu. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar kontennya semakin bermanfaat. Hello everyone, kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu mengenai enzim sebagai target aksi obat. Melanjutkan dari yang sebelumnya, mengenai kanal ion sebagai target aksi obat, kali ini kita akan berbicara mengenai enzim. Oke. Enzim, apa itu enzim? Enzim adalah protein yang memiliki aktivitas katalisis, yaitu mempercepat proses-proses kimia atau biokimia dalam tubuh. Jadi, enzim itu merupakan katalisis atau mempercepat proses kimiawi dalam tubuh. Nah, molekul-molekul obat sebagai inhibitor kompetitif sebagai enzim sebetulnya. Jadi, enzim itu terdiri dari berikatan dengan substrat dan menghasilkan suatu produk. Namun, di sini beberapa obat juga merupakan inhibitor dari enzim sehingga tidak terbentuknya substrat. Sebagai contoh, di sini kita punya tabel berisi substrat, enzim, produk, inhibitor, dan kegunaannya. Contoh, ada asetilkolin, di mana enzim yang dihambat adalah asetilkolin esterase, dengan produk yaitu kolin dan asetat, di mana obat yang bekerja di sini inhibitornya adalah neostigmin, digunakan untuk mengatasi miastenia gravis. Selanjutnya ada juga arachidonat, di mana enzim yang dihambat adalah enzim siklooksigenase dengan produk akhir yaitu prostaglandin. Sebagai contoh inhibitornya adalah aspirin, digunakan untuk mengatasi inflamasi. Berikutnya ada lagi angiotensin 1, di mana enzimnya adalah ACE atau angiotensin converting enzim, di mana produk akhirnya adalah angiotensin 2, dan contoh obatnya adalah captopril, digunakan untuk mengatasi hipertensi. Di sisi lain ada hipoxantin, di mana enzim yang dihasilkan adalah xantin oksidase dengan produk akhir berupa asam urat dan inhibitornya adalah allopurinol, di mana obat ini digunakan untuk mengatasi gout. Selanjutnya, substratnya adalah folat, di mana enzim yang dihambat adalah dihidroreduktase dengan produk akhir berupa tetrahidrofolat dengan inhibitor merupakan trimetoprim. Obat ini digunakan sebagai antibakteri. Kemudian ada lagi substrat yaitu CGMP dengan enzim berupa fosfodiesterase dengan inhibitor yaitu sildenafil untuk mengatasi ED. ED itu adalah ejakulasi dini yang terjadi pada pria. Oke, contoh-contohnya itu adalah inhibisi dari biokimia atau jalur biokimia tertentu yang unik di mana pada patogen. Contohnya adalah bakteri, virus, atau parasit sehingga dapat menurunkan pertumbuhan atau membunuh dari patogen tersebut. Nah, bakteri itu tidak hanya pada manusia, tapi pada sintesis asam folatnya. Dihidropteroat sintetase merupakan enzim yang dibutuhkan dalam sintesis asam folat. Nah, di sini biasanya digunakan obat-obat golongan sulfa atau disebut dengan sulfa drugs yang ditemukan pada tahun 1935 yaitu sulfanilamid, di mana obat ini menghambat dihidropteroat sintetase dan memberikan efek berupa bakteriostatik. Nah, contohnya menghambat metabolisme sel mikroba atau bakteriostatik. Di sini kita punya beberapa obat yaitu sulfonamid, trimethoprim, sehingga menjadi sulfonamid, trimethoprim dan
sulfametoxazol yang kita kenal dengan cotrimoxazole, kemudian etambutol dan sulfon atau dapson. Ada juga infeksi saluran, digunakan juga untuk infeksi saluran kemih, saluran nafas, dan saluran cerna. Tetrahidrofolat penting pada reaksi transfer 1 atom C pada pembentukan basa purin, asam aminometionin, dan glizin. Di samping kanan kita lihat di situ ada PABA, di mana dengan adanya dihidropteroasetetase, sulfonamid akan berkompetisi dengan PABA ini, sehingga yang seharusnya akan terbentuk asam dihidrofolat akan dihambat di sini. Jika ini masih lolos, maka ada kombinasi yang berikutnya, yaitu ada trimetoprim di sini yang menghambat pada dihidrofolat reduktase, di mana asam dihidrofolat reduktase ini akan menghasilkan asam tetrahidrofolat yang memiliki produk akhir berupa purin dengan rantai DNA tertentu. Obat yang bekerja di sini contohnya adalah sulfanilamid dan asam parabenzoat atau PABA, para amino benzoat acid, ya. Ini adalah obat-obat golongan sulfa, ada sulfanilamid, ada sulfadiazin, sulfametoxazole, sulfisoxazole, statil sulfatiazole. Dan di sini juga kita kenal yang tadi PABA, yaitu para amino benzoic acid atau disebut dengan asam para amino benzoat, PABA, ya. Nah, untuk yang berikutnya ada contoh lagi obat yang bekerja sebagai inhibitor enzim, contohnya pada orang yang terkena HIV atau Human Immunodeficiency Virus, di mana obat ini yang digunakan adalah obat-obat golongan reverse transkriptase yang berhubungan dengan transkripsi genetik. Di situ lebih spesifik pada DNA dan RNA, di mana reverse transkriptase ini dikatalisis melalui produksi virus DNA, melalui di virus DNA dari viral RNA, dari template-nya viral RNA, atau kita mencontoh RNA-nya untuk menghambat produksi dari DNA dari si virus tersebut. Dan keduanya sangat kompetitif dan non-kompetitif inhibitor. Ada juga yang kompetitif dan non-kompetitif inhibitor setelah digunakan di secara klinis. Ini adalah contoh beberapa komponen asam nukleat yang digunakan. Di situ ada sitosin, ada timin, urasil, adenin, guanin. Ini adalah rantai-rantai DNA, ya, di mana obat yang digunakan itu ada, kita melihat di situ ada polinukleotida berupa deoksiribose dan ribose di RNA. Ini menjadi target dari terapi. Kemudian contoh obat sebagai inhibitor enzim itu juga tadi sudah disampaikan, contohnya adalah inhibitor kolinesterase. Di situ ada neostigmin, di mana pada dasarnya asetilkolin itu karena adanya enzim asetilkolinesterase akan membentuk kolin dan asetat. Namun dengan adanya neostigmin, ya, berdasarkan diagram skematik di atas menggambarkan enzim kolinesterase sebagai target aksi obat dari neostigmin. Nah, neostigmin ini menghambat kerja enzim kolinesterase sehingga terdegradasi asetilkolin menjadi terhambat dan kadar asetilkolin tetap tinggi. Karena tidak dipecah, maka asetilkolin akan tetap berada pada bentuk aslinya, sehingga jumlahnya meningkat. Oke. Jadi contohnya tadi ya, asetil koenzim A dan kolinesterase, kemudian terbentuk kolin dan asetat. Namun neostigmin diblok di sini sehingga kadar asetilkolin yang dihasilkan di presinap akan tetap banyak. Jadi tugasnya adalah mempertahankan, ya. Kemudian ada lagi gamma aminobutyric acid. Nah, chemical deficiency can be corrected by inhibiting an enzyme that used in the chemicals as a substrate. Artinya, dia ini senyawa kimia ini mampu menghambat enzim yang digunakan senyawa kimia sebagai substratnya. Contohnya pada kejadian seizures atau kejang yang disebabkan karena
insufisien dari gamma aminobutyric acid atau kekurangan dari GABA-nya sendiri. Jadi bagaimana obat ini bekerja untuk meregulasi supaya jumlah GABA menjadi normal, ya. GABA ini didegradasi melalui enzim yang disebut dengan GABA aminotransferase enzim. Kemudian GABA aminotransferase inhibitor digunakan sebagai antikonvulsan. Kemudian ada contoh obat sebagai inhibitor enzim. Ya, di situ kita melihat ada inhibitor monoamin oksidase atau MAO, monoamin oksidase, di mana mekanisme peningkatan efek kardiovaskuler oleh tiramin disebut dengan cheese reaction atau reaksi keju, ya. Nah, yang dimaksud seperti apa? Jadi normalnya tiramin yang terkandung dalam makanan akan mengalami inaktivasi yang disebut dengan first pass yang ekstensif oleh MAO atau monoamin oksidase yang ada di dinding usus dan hati. Tiramin, ya kan? Tiramin yang tidak termetabolisme masuk ke sirkulasi sistemik, ya. Begitu dia masuk ke sirkulasi sistemik, sebagian akan dimetabolisir oleh MAO yang ada di sel endotelial vaskuler. Nah, jika asupan tiraminnya terlalu tinggi, akan diuptake oleh saraf adrenergik. Nah, kalau jumlah tiramin tinggi, maka akan diuptake oleh saraf adrenergik, di mana saraf adrenergik ini akan memicu pelepasan adrenalin dan menyebabkan efek vaskular seperti hipertensi. Adrenalin meningkat. Nah, istilahnya seperti itu, ya. Adrenalin meningkat, maka memicu terjadinya hipertensi melalui pembentukan dari tirosin, L-dopa, dopamin, dan pelepasan noradrenalin. Lalu bagaimana obat inhibitor MAO itu bekerja? Inhibitor MAO atau monoamin oksidase itu ada yang irreversibel, ada yang reversibel. Yang irreversibel itu mampu meningkatkan tiramin yang masuk ke dalam sirkulasi, ya, sehingga memicu pelepasan noradrenalin di saraf seperti uraian tadi di atas. Sebaliknya, kalau dia bersifat reversibel atau bisa balik, dia akan berkompetisi dengan tiramin untuk berikatan dengan enzim. Dimetabolisir secara normal oleh enzim dan kadar tiramin tidak akan mencapai level yang tinggi. Begitu. Selanjutnya adalah contoh obat sebagai inhibitor enzim berikutnya adalah inhibitor siklooksidase. Ini sudah familiar sekali, ya. Siklooksidase pasti ada hubungannya dengan inflamasi, di mana dia bekerja pada jalur asam arachidonat, ya, atau pembentukan prostaglandin, di mana prostaglandin merupakan mediator inflamasi. Nah, contoh lain yang menggambarkan selektivitas obat terhadap subtipe enzim tertentu ditunjukkan oleh enzim siklooksidase atau COX-2. Prostaglandin yang dihasilkan, ya kan, merupakan senyawa endogen hasil metabolisme asam arachidonat yang berasal dari lapisan fosfolipid pada membran. Nah, metabolisme asam arachidonat terjadi melalui dua jalur, yaitu lipooksigenase yang dikatalis oleh lipooksigenase menghasilkan leukotrien, dan jalur siklooksidase yang menghasilkan prostaglandin yang termusang. Obat antiinflamasi non-steroid bekerja menghambat siklooksidase sehingga pada gilirannya menghambat produksi prostaglandin yang merupakan mediator nyeri utama. Begitu. Nah, kemudian yang tadi ada GABA. GABA merupakan neurotransmitter inhibitor pertama di otak. Didukung fakta bahwa banyak penyakit saraf disebabkan karena adanya degenerasi GABAergic, contohnya epilepsi, disintesis dari glutamat dengan bantuan enzim glutamic acid, dekarboksilase atau disebut dengan GAD, yang didegradasi oleh GABA transaminase. Sekali dilepaskan, GABA berdifusi menyeberangi celah untuk berinteraksi dengan reseptornya, sehingga menimbulkan aksi penghambatan fungsi di sistem saraf pusat atau central nervous system. Nah,
GABA yang sudah terdisosiasi dari reseptornya diambil kembali atau disebut dengan reuptake ke dalam ujung presinaptik atau ke dalam sel glial dengan bantuan transporter GABA. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi, glutamat dengan adanya tadi GAD. GAD itu adalah glutamic acid dekarboksilase. Ya, itu akan menghasilkan GABA. Ini pada posisi presinaps. Ini adalah setelah sinaps, ini adalah postsinaps. Jadi fungsinya adalah si GABA itu akan diblok oleh obat-obatnya di sini sehingga dia akan kembali atau reuptake si GABA ini akan kembali ke presinap dan sebagian yang lain akan menjadi metabolit GABA. Nah, sehingga terjadi difusi yang menjauh. Hal ini menyebabkan jumlah GABA di celah sinaps dan di presinaps akan tetap bertahan dalam jumlah yang besar. Nah, contoh obat yang bekerja di sini adalah ada tiagabin, ada gabapentin, ada vigabatrin, di mana ketiganya memiliki efek yang berbeda. Sebagai contoh, tiagabin bekerja dengan cara memblok reuptake, artinya dia menghambat supaya GABA tidak kembali ke presinaps, sehingga jumlah GABA akan tetap stabil di celah sinaps. Nah, sementara gabapentin itu menstimulasi GABA untuk dihasilkan untuk masuk lebih banyak ke celah sinaps. Jadi targetnya adalah bagaimana di celah ini ada GABA dalam jumlah yang cukup. Kemudian ada lagi vigabatrin di mana tugasnya adalah menghambat GABA transaminase atau enzim GABA transaminase ini supaya GABA-nya tidak diubah atau tidak disintesis oleh enzim ini untuk menjadi metabolit GABA sehingga GABA-nya ini tetap berada di celah sinaps. Sekali lagi targetnya adalah bagaimana caranya si GABA ini banyak masuk di celah sinaps supaya mampu berikatan dengan reseptor GABA, di mana ketika berikatan menyebabkan efek depresi pada sistem saraf pusat. Kemudian yang berikutnya adalah santin oksidase, ya, yang tadi sudah ada contohnya, di mana senyawa kimia ini digunakan untuk menghambat enzim yang diproduksi pada tingkat molekul. Jadi santin oksidase ini berhubungan dengan asam urat, ya. Jadi penyakit yang berkaitan adalah gout. Itu dihasilkan dari banyaknya asam urat. Sementara santin oksidase dikonversi menjadi santin untuk menjadi asam urat. Jadi ini ya, santin oksidase, ada enzim di sini XOase di sini sehingga menjadi asam urat. Nah, inhibitor dari santin oksidase ini mampu menurunkan jumlah dari asam urat. Jadi otomatis santin oksidase ini diblok supaya tidak terbentuk asam urat. Nah, berikut adalah obat-obat yang bekerja sebagai inhibitor enzim. Contohnya ada, saya berikan contoh ya, ada lovastatin yang bekerja di enzim HIM-CoA reduktase untuk menurunkan kolesterol. Captopril, enalapril, dan S inhibitor yang lain menghambat di S, menurunkan tekanan darah. Saquinavir, idinavir, ritonavir itu untuk HIV protease enzimnya untuk mengatasi HIV. Acetazolamid atau disebut dengan menghambat di karbonik anhidrase untuk mengatasi glaukoma. Ada lagi sildenafil, tadalafil, vardenafil yang menghambat 5D fosfodiesterase untuk mengatasi disfungsi ereksi. Methotrexate menghambat dihidrofolat reduktase untuk mengatasi sitostatika atau imunosupresan. Ini adalah inhibitor yang kompetitif. Sementara yang inhibitor non-kompetitif, artinya tidak bersaing secara langsung dengan enzim tersebut, adalah golongan nevirapin dan efavirenz. Digunakan untuk target enzim yaitu HIV reverse transkriptase, di mana digunakan untuk anti HIV juga. Kemudian etoposit yang merupakan target enzimnya adalah topoisomerase 2 untuk mengatasi kanker. Ada juga takrin ya dengan target enzim adalah asetilkolinesterase
transferase untuk mengatasi Alzheimer, trazodone mengandung adenosin deaminase untuk mengatasi depresi. Nah, ada lagi inhibitor inkompetitif ya. Jadi inkompetitif itu artinya dia juga masuk ke dalam sirkulasi dan dia namun tidak secara kompetitif menghambat pada enzim tersebut. Contoh adalah microfenolat-mofetil atau inosin 5 monofosfat dehidrogenase, untuk imunosupresan, finasterid atau episterid untuk menghambat target enzimnya yaitu steroid 5 alfa reduktase untuk mengatasi BPH, benign prostate hyperplasia, dan yang terakhir adalah camfotekin untuk target enzim topoisomerase 1 untuk mengatasi kanker. Sekian untuk hari ini. Jangan lupa kata mutiaranya adalah ikatlah ilmu dengan menuliskannya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dan